Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi, kita lanjut ke halaman 190. Di sini ada section 3, listening, bagian 3, mendengarkan. Before listening to audio 4.2, guess what happened during the flood by circling one of the pictures below. Jadi sebelum kita mendengarkan audio 4.2, coba teman-teman tebak apa yang akan terjadi selama banjir dengan melingkari salah satu gambar di bawah ini. You can work with your classmate. Kalian bisa bekerja dengan teman sekelas kalian. Jadi pada section 3 ini atau pada bagian 3 ini teman-teman diminta untuk melingkari kira-kira aktivitas apa yang akan muncul pada percakapan di halaman selanjutnya gitu. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu apa yang terjadi pada gambar-gambar ini. Di sini ada kalimatnya, kita pahami terlebih dahulu. Selain itu, kita juga perhatikan verbs atau kata kerja yang ada pada kalimat ini. Kita lihat kalimat yang pertama. Some children played in the rain happily during the flood. Beberapa anak bermain hujan dengan gembira saat hujan turun. Di sini kata kerjanya ada played. Played itu berasal dari kata kerja play yang artinya bermain. Kita lihat gambar yang kedua. Firefighters and soldiers work together to rescue the people. Petugas pemadam kebakaran dan tentara bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang. Kata kerjanya ada di kata work. Work itu berasal dari kata work yang artinya bekerja. Gambar yang ketiga, the rescuers took all the trash out of the gutter. Tim penyelamat mengeluarkan semua sampah dari selokan. Di sini kata kerjanya berada pada kata took. Took itu verb took itu verb kedua dari take yang artinya mengambil atau mengeluarkan. Selanjutnya, picture 4. Some houses were almost under water. Beberapa rumah hampir terendam air. Oke, di sini verbs-nya adalah were. Jadi were itu adalah to be. Di sini kita memakai to be karena pada kalimat ini tidak ada verb atau tidak ada kata kerja yang menunjukkan suatu aksi. Maka kita menggunakan were, maka ada were di sini. Selanjutnya, picture 5. The rescuers put the elderly and young children on rubber boats. Tim penyelamat menempatkan orang tua dan anak kecil di perahu karet. Di sini kata kerjanya adalah put. Put itu verb pertamanya juga put. Jadi katanya tidak berubah. Oke, kita lanjut. Oke, kita perhatikan bagian word box-nya sebelum kita melihat ke percakapan di halaman selanjutnya. Yang pertama ada drain, artinya mengering. Rain heavily, hujan deras. Elderly people, orang tua. Firefighters, petugas pemadam kebakaran. Gutters, selokan atau parit. Rainwater, air hujan. Rubber boat, perahu karet. Soldiers, tentara. Clock, tersumbat.
underwater, terendam air, according to, menurut. Oke, teman-teman di sini bisa skip dulu kalau mau baca atau meresapi lagi sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke part 2 at Sungai Lestari. Jadi di sini secara garis besar menceritakan tentang peristiwa banjir yang telah terjadi. Maka kata kerja yang digunakan di sini menggunakan verb kedua atau simple past tense. Kita lihat dulu dari awal. According to the news, the flood hit kota Amuntai after heavy rain. Kabarnya, banjir melanda kota Amuntai setelah hujan lebat. Did it rain for hours, Kak Galang? Apakah hujan berjam-jam, Kak Galang? It rained heavily for almost 2 hours. Hujan deras turun selama hampir 2 jam. Were many houses underwater? Apakah banyak rumah terendam air? In some areas, some houses were almost underwater. Di beberapa wilayah, beberapa rumah hampir terendam air. Were the people there safe? Apakah orang-orang di sana selamat? The news showed firefighters and soldiers working together to rescue the people there. They put elderly people and young children on rubber boats. Berita tersebut menunjukkan petugas pemadam kebakaran dan tentara bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Mereka menempatkan orang-orang lanjut usia dan anak-anak kecil di perahu karet. Oh, poor them. Oh, kasihan mereka. I really didn't know about the flooded houses. I thought the rainwater flooded only the streets. Did the flood last for long? Saya benar-benar tidak tahu tentang rumah-rumah yang terendam banjir. Saya pikir air hujan hanya menggenangi jalanan. Apakah banjir berlangsung lama? The news said at first it flooded only the streets, but after an hour, the rainwater went up and quickly got into the houses. Kabarnya awalnya hanya membanjiri jalanan, namun 1 jam kemudian air hujan naik dan cepat masuk ke rumah-rumah. Rescuers found the next day that almost all gutters were full of trash, especially plastic trash. Tim penyelamat keesokan harinya menemukan bahwa hampir semua selokan penuh dengan sampah, terutama sampah plastik. The gutter got clogged and made the rainwater drain very slowly. Talang tersumbat dan menyebabkan air hujan mengalir sangat lambat. That's why you must always throw your trash into the bin. Itu sebabnya kamu harus selalu membuang sampah ke tempat sampah. Oke, kita lanjut ke kolom Did you know? Tahukah kamu? Yang pertama, number 1, 50% of all plastic is
used only for just minutes and then thrown away. Artinya 50% dari seluruh plastik hanya digunakan beberapa menit dan kemudian dibuang. Number 2, annually, approximately 500 billion plastic bags are used worldwide. More than 1 million bags are used every minute. Setiap tahunnya, sekitar 500 miliar kantong plastik digunakan di seluruh dunia. Lebih dari 1 juta kantung digunakan setiap menitnya. Number 3, less than 9% of all plastic gets recycled. Kurang dari 9% dari seluruh plastik didaur ulang. Jadi cukup banyak penggunaan plastik di dunia ini dan hanya sedikit yang didaur ulang. Jadi sisanya berakhir ke tempat sampah dan bisa mencemari atau bahkan dapat menyebabkan adanya banjir dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke section 4, language focus. Bagian 4, kita berfokus ke bahasa. Asking for details of past incident with integrative questions. Jadi kita bertanya hal detail terkait kejadian di masa lalu dengan kalimat interrogatif gitu. Before we can talk about a past incident, we must know details of the incident. Jadi sebelum kita berbicara tentang kejadian di masa lalu, kita harus tahu terlebih dahulu tentang kejadiannya. We can collect the details by asking questions. Kita bisa mengumpulkan detailnya dengan menanyakan pertanyaan. We can ask interrogative. Kita bisa bertanya kalimat interrogatif atau yang jawabannya hanya ya dan tidak saja, or WH questions atau pertanyaan 5W1H. In this unit, pada bagian ini, we will focus on interrogative or yes or no questions. Jadi kita akan membahas pada pertanyaan interrogatif terlebih dahulu pada bagian ini. One way to ask the yes or no questions is to use the auxiliary verb. Salah satu cara untuk bertanya ya atau tidak pertanyaan menggunakan auxiliary verb atau menggunakan did. Di sini pakai did karena kita bertanya tentang kejadian di masa lalu. The auxiliary is followed by subject and the base form of the main verb. Jadi setelah kata did itu diikuti dengan subjek, bisa you atau subjek lainnya, lalu diikuti dengan kata kerja yang basic atau kata kerja yang pertama. The other way to ask the yes or no questions, cara lain untuk bertanya pertanyaan ya atau tidak, is by using past tense to be, menggunakan bentuk past tense dari to be, yaitu was and were, when there is no main verb in the questions. Jadi kalau dalam pertanyaan tersebut tidak ada kata kerja, tidak ada verbnya, maka kita bisa menggunakan was dan were. We use was
for he, she, it, and I. Jadi was itu digunakan untuk subjek he, she, it, and I. While were for they, we, and you. Jadi kalau were itu digunakan ketika menggunakan subjek they, we, dan you. Gitu. Di sini teman-teman bisa skip dulu kalau mau memahami lebih lanjut. Kalau masih ada yang bingung, bisa dibaca lagi pelan-pelan. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Look at the examples of in the following table. They are taken from the dialogue in audio 4.1. Lihat pada contoh tabel di bawah ini, kalimat di bawah ini diambil dari percakapan di audio 4.1. Jadi di sini ada kolom yes or no question with did. Jadi pertanyaan yang menggunakan kata did. Kolom yang kedua itu menggunakan was or were. Kita perhatikan dulu yang did. Contoh kalimatnya, did you swim in the river? Apakah kamu berenang di sungai? Jadi setelah kata did itu diikuti dengan subjek. Subjek di sini adalah you, kamu. Lalu swim sebagai kata kerja ini bukan ditulis swam, bukan pakai verb kedua, tapi kita menggunakan base verb atau verb yang pertama gitu. Jadi did you swim in the river? Kalau kalimat yang kedua, did people throw their trash into this river? Apakah orang-orang membuang sampah mereka ke sungai ini? Jadi setelah kata did diikuti oleh subjeknya, di sini adalah people, orang-orang. Throw-nya itu jadi verb pertama. Oke, jadi in these examples, the auxiliary verb did is used because there are the main verbs swim and throw. Ya, jadi kalimat yang di atas ini pakai did karena di dalam kalimatnya ada kata kerjanya, ada verb yaitu swim dan throw. Selanjutnya kita lihat di kolom kedua yang menggunakan was or were. Kalimat yang pertama, was the river this dirty back then? Apakah sungainya sekotor ini zaman dahulu? Gitu. Setelah kata was itu diikuti dengan subjeknya. Lalu kalimat seterusnya. Di sini pakai was karena subjeknya adalah the river. The river itu termasuk it, termasuk suatu benda, kata benda. Kalimat yang kedua, were there many children in the river? Apakah banyak anak-anak dulu di sungai ini? Gitu. Jadi pakai were di sini karena subjeknya adalah many children. Di sini anak-anaknya berarti lebih dari satu, termasuk they. Kalau they, kita pakai kata were di sini, bukan was. In these examples, the past tense to be, was, and were function as the main verb. Jadi was dan were di sini sebagai kata kerja yang utama. The river represents it. Jadi sungai itu merepresentasikan it dan many children represents they. Makanya dia pakai were, makanya yang the river pakai was gitu. Oke.
Kita lanjut ke bagian B. Find the other yes or no questions from the second part. Cari lagi pertanyaan yes or no dari dialog yang kedua. Group the questions in the following table. Kelompokkan kalimat tanyanya pada tabel di bawah ini. Jadi dikelompokkan berdasarkan did dan was or were. Oke, di sini teman-teman bisa coba dulu. Kalau sudah menemukan jawabannya, kita cocokkan. Oke, jadi did yang ditemukan di second part di dialog yang kedua itu ada did it rain for hours, did the flood last for long. Kalau yang menggunakan was or were ada were many houses underwater, were the people there safe, gitu. Oke, pada halaman ini kita baca soalnya. What happened last weekend? Apa yang terjadi minggu kemarin? Make yes or no questions. Buat pertanyaan ya atau tidak with the simple past tense. Use did for number 1 to 5. Gunakan kata did untuk nomor 1 dan 5. And use was or were. Gunakan was or were untuk nomor 6 sampai 10. Oke, sebagai contoh, supaya teman-teman bisa lebih paham, di sini sudah diberikan contoh. Untuk nomor 1, penggunaan did. Di sini kan soalnya you stay home. Kalau pakai did, maka diawali dengan kata did. Did you stay home? Gitu. Contohnya seperti ini. Sisanya 2-5 bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu, baru nanti dicek jawabannya benar atau salah gitu. Sekarang yang contoh nomor 6, pakai was or were. Di sini subjeknya adalah your best friend. Nggak ada S di ujungnya, artinya orangnya cuma satu. Berarti merepresentasikan he atau she. Kalau he atau she, kita pakai was, bukan were. Jadi di sini, was your best friend with you? Gitu. Sama 7-10 coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, di sini untuk nomor 2 jawabannya did you help your parents at home? Nomor 3, did you play any games? Number 4, did you clean your bedroom? Number 5, did you go out with friends? Selanjutnya nomor 7, karena di sini subjeknya many people, jadi lebih dari satu orang, maka kita pakai were. Were there many people in your house? Nomor 8, your brothers or sisters. Di sini ada s, berarti lebih dari satu orang, maka kita pakai were. Were your brothers or sisters at home? Number 9, they nice to you. Kalau they berarti pakai were. Were they nice to you? Number 10, karena di sini you pasangannya were. Were you happy? Oke. Oke, sampai sini dulu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.